Jika kamu melihat laut dan samudra di peta, mungkin kamu mengira airnya saling tercampur. Terlihat seperti hanya ada satu samudra luas dan kita menyebut bagian-bagiannya dengan nama yang berbeda-beda. Nah, siap-siap terkejut saja karena batas antar laut terlihat sangat jelas. Batas antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik sangat jelas, seperti garis di antara dua dunia. Kedua samudra ini terlihat seperti dibatasi oleh dinding tak kasat mata yang tidak membiarkan airnya saling mengalir dan bercampur. Mengapa bisa begitu? Tentu kita tahu, di dalam laut tidak ada dinding tak kasat mata. Air tetap saja air. Lalu apa yang bisa mencegahnya bercampur? Begini, jenis air juga bisa berbeda. Air di Samudra Atlantik dan Pasifik memiliki kerapatan, komposisi kimia, salinitas, dan kualitas lainnya yang berbeda. Dari warnanya, kamu akan tahu keduanya sangat jauh berbeda. Batas antara dua perairan dengan sifat fisika dan biologis yang berbeda disebut dengan klin lautan. Haloklin, batas antar perairan terspektakuler yang memiliki salinitas berbeda. Dan inilah yang kita lihat pada pertemuan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Penjelajah terkemuka Jacques Cousteau menemukan ini saat dia menyelam di Selat Gibraltar. Air laut dengan salinitas yang berbeda terlihat seolah-olah terpisah oleh pembatas transparan dan masing-masing air laut memiliki flora dan fauna tersendiri. Haloklin akan muncul jika air samudra atau lautan paling tidak 5 kali lebih asin daripada perairan di sebelahnya. Kamu bisa membuat haloklin sendiri di rumah dengan menuang sedikit air laut atau air asin berwarna ke dalam gelas, lalu tuang air tawar ke atasnya. Cuma bedanya, haloklinmu akan horizontal, sedangkan haloklin lautan vertikal. Kalau kamu ingat prinsip dasar fisika, mungkin kamu akan mengatakan cairan yang lebih rapat seharusnya ada di bawah, dan yang kurang rapat akan berada di atas. Kalau memang benar, batas antara dua lautan tidak akan tampak sebagai garis vertikal tapi horizontal, dan perbedaan salinitasnya akan semakin berkurang jika jarak keduanya semakin dekat. Jadi, mengapa hal itu tidak terjadi? Nah, pertama, perbedaan kerapatan air di kedua lautan ini tidak terlalu besar, sehingga tidak membuat salah satu airnya turun atau naik. Namun, perbedaan kerapatan ini cukup untuk mencegah keduanya bercampur. Alasan lainnya yaitu inersia atau kelembaman. Salah satu gaya inersia yaitu gaya Coriolis, memengaruhi objek apabila objek itu bergerak dalam sistem poros yang juga bergerak. Lebih sederhananya, bumi ini bergerak dan semua objek yang bergerak di atasnya akan terpengaruh oleh gaya Coriolis, sehingga menyimpang dari jalurnya. Akibatnya, objek-objek di atas bumi tidak akan bergerak lurus, tetapi menyimpang searah jarum jam di belahan bumi utara dan berlawanan dengan arah jarum jam di belahan bumi selatan. Tetapi, bumi bergerak secara perlahan. Planet kita ini memerlukan waktu sehari penuh untuk berotasi pada porosnya, sehingga efek Coriolis hanya terlihat jelas setelah jangka waktu lama pada angin siklon maupun arus air laut. Dan itu sebabnya arah arus air laut di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik berbeda. Karena efek ini pula, kedua air laut ini tidak akan bercampur. Ada satu hal penting lainnya, air di kedua samudra ini memiliki perbedaan kekuatan ikatan molekul atau kekuatan tarik permukaan. Karena kekuatan ini, molekul-molekul benda saling terikat. Kedua samudra ini memiliki kekuatan tarik permukaan yang sangat berbeda. Perbedaan kekuatan ini juga menghalangi airnya saling tercampur. Bisa jadi lambat laun keduanya akan bercampur, tetapi karena arah alirannya saling berlawanan, keduanya tidak mungkin bercampur. Mungkin kita mengiranya hanya air dari kedua lautan, tetapi molekul-molekul yang terpisah bertemu dalam waktu sekejap, lalu terbawa hanyut oleh arus air laut. Namun, bukan cuma Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik yang tidak saling akur. Ada banyak tempat di planet ini yang airnya tidak bercampur di kedua lautan atau kedua sungainya. Ada juga yang disebut dengan termoklin, pembatas antara dua perairan yang memiliki suhu berbeda, seperti air hangat dari arus teluk dan air yang jauh lebih dingin dari Samudra Atlantik Utara. Yang paling mengagumkan, kemoklin. Ini merupakan pembatas antara perairan yang memiliki iklim mikro dan komposisi kimia yang berbeda. Laut Sargasso merupakan kemoklin yang paling luas dan terkenal. Laut ini merupakan bagian dari Samudra Atlantik yang tidak berpantai, tapi tentu kamu bisa melihatnya dengan mudah. Mari kita tengok juga pembatas-pembatas spektakuler lain di bumi.
1. Laut Utara dan Laut Baltik. Kedua laut ini bertemu di dekat kota Skagen, Denmark. Air lautnya tidak bercampur karena beda kerapatan. Kadang-kadang ombak di kedua laut ini terlihat saling menabrak sehingga menghasilkan buih. Tetapi lambat laun airnya bercampur. Itu sebabnya air Laut Baltik sedikit asin. Kalau tidak tercampur dengan air Laut Utara, Laut Baltik akan menjadi danau air tawar yang sangat luas. 2. Laut Mediterania dan Samudra Atlantik. Kedua laut ini bertemu di Selat Gibraltar dan kerapatan serta salinitasnya berbeda, sehingga airnya tidak bercampur. 3. Laut Karibia dan Samudra Atlantik. Titik pertemuan kedua air laut ini berada di dekat Kepulauan Antilla. Perairan ini tampak seperti baru saja dicat dengan dua corak warna biru yang berlainan. Titik pertemuan dua laut lainnya berada di Pulau Eleuthera, Bahama. Air Laut Karibia berwarna biru kehijauan dan air Samudra Atlantik berwarna biru gelap. 4. Sungai Suriname dan Samudra Atlantik bertemu di dekat Paramaribo di Amerika Selatan. 5. Sungai Uruguay dan cabangnya. Keduanya bertemu di Provinsi Misiones, Argentina. Salah satu sungainya dibersihkan dan digunakan untuk pertanian, sementara sungai yang lain warnanya hampir menjadi merah karena lempung selama musim hujan. 6. Sungai Rio Negro dan Solimões. 6 mil dari Manaus, Brasil, aliran sungai Rio Negro dan Solimões menyatu, tapi tidak bercampur sejauh sekitar 4 km. Air sungai Rio Negro berwarna gelap dan air sungai Solimões cerah. Keduanya memiliki suhu dan kecepatan aliran yang berbeda. 7. Sungai Mosel dan Rhine. Keduanya bertemu di Koblenz, Jerman. Rhine memiliki warna yang lebih gelap, sedangkan Mosel lebih cerah. 8. Sungai Ilz, Danube, dan Inn. Pertemuan dari ketiga sungai ini berada di Passau, Jerman. Ilz merupakan sungai gunung kecil yang ada di sebelah kiri. Kemudian sungai Danube berada di tengah. Dan sungai Inn dengan warnanya yang cerah berada di sebelah kanan. Sungai Inn lebih lebar dari Danube, tetapi sungai ini tetap mengalir ke sungai Danube. 9. Sungai Alaknanda dan Bhagirathi bertemu di India. Alaknanda berwarna gelap, sedangkan Bhagirathi berwarna terang. 10. Sungai Irtysh dan Ulba. Alirannya bertemu di Kazakhstan, di dekat kota yang namanya sangat sulit diucapkan. Coba kamu ucapkan dulu. Sungai Irtysh berair jernih dan Ulba keruh. 11. Sungai Jialing dan Yangtze bertemu di Chongqing, Tiongkok. Sungai Jialing berwarna jernih dan Yangtze berwarna coklat. 12. Sungai Irtysh dan Om. Aliran kedua sungai ini bertemu di Omsk, Rusia. Sungai Irtysh keruh, sementara sungai Om jernih dan bening. 13. Sungai Chuya dan Katun bertemu di Republik Altai, Rusia. Air sungai Chuya berwarna unik putih keruh dan terlihat padat dan kental, sementara Katun berair jernih dan berwarna biru kehijauan. Ketika alirannya bertemu, kedua sungai ini membentuk satu aliran dengan dua warna. Aliran ini tidak bercampur selama beberapa waktu. 14. Sungai Green dan Colorado. Titik pertemuan kedua sungai ini berada di Taman Nasional Canyonlands di Utah, Amerika Serikat. Sungai Colorado airnya berwarna coklat dan Sungai Green, warnanya hijau. Sungai-sungai ini mengalir melalui bebatuan yang mengandung komposisi kimia berbeda. Itu sebabnya keduanya memiliki warna yang sangat kontras. 15. Sungai Rhone dan Arve. Alirannya bertemu di Jenewa, Swiss. Sungai Rhone adalah sungai jernih yang mengalir dari Danau Jenewa dan Sungai Arve berair keruh. Air ini berasal dari gletser-gletser di lembah Chamonix. Oke, dari nama-nama sungai yang telah kusebutkan, adakah yang pernah kamu kunjungi? Beritahu di kolom komentar ya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.